Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kalau kita bicara soal fiksi ilmiah klasik, rasanya tidak lengkap kalau tidak membahas Barsum atau planet Mars versi Edgar Rice Burroughs. Tapi hari ini kita tidak akan membahas versi novel tahun 1912 atau film Disney yang mungkin kalian ingat. Kita akan menyelam lebih dalam ke iterasi modern yang paling badass dan kompleks, yaitu versi Dynamite Entertainment. Sejak tahun 2010, Dynamite telah mengambil karakter Deja Torres yang dulunya sering dianggap sekedar damsel in distress atau putri yang harus diselamatkan dan mengubahnya menjadi ikon kekuatan, kecerdasan, dan kepemimpinan. Siapkan cemilan kalian karena kita akan terbang ke Helium untuk mengupas tuntas asal-usul kekuatan dan kisah hidup sang putri Mars ini. Pertama-tama, mari kita bahas kemunculan pertemuannya di era komik modern ini. Dynamite Entertainment meluncurkan seri Warlord of Mars pada tahun 2010, ditulis oleh Arvid Nelson. Disinilah Deja Torres diperkenalkan kembali dengan desain visual yang setia pada deskripsi asli Burroughs, kulit tembaga dan pakaian minimalis, tetapi dengan kepribadian yang jauh lebih tajam. Berbeda dengan adaptasi lain yang menunggu kedatangan John Carter untuk memperkenalkan Deja, Dynamite memberikan porsi besar untuk menceritakan siapa dia sebenarnya sebelum manusia bumi itu jatuh dari langit. Dia muncul sebagai figur sentral politik di kota Helium, bukan sekedar pajangan istana. Bicara soal asal-usul, Deja Torres adalah anggota keluarga kerajaan dari negara kota Helium, salah satu kekuatan dominan di Barsum. Dia adalah cucu dari Tardos Mors, Jedak atau Raja Helium, dan putri dari Mors Kajak. Dalam lore Dynamite yang dikembangkan dari materi aslinya, biologi bangsa Mars merah atau Red Martians itu unik karena mereka ovipar alias bertelur. Deja menetas dari telur setelah masa inkubasi yang panjang, bisa sampai 5 tahun, di mana para janin diajarkan pengetahuan dasar secara telepati. Jadi, saat dia lahir atau menetas, dia sudah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan yang tidak dimiliki bayi manusia. Secara umur, Deja Torres bukanlah gadis remaja seperti penampilannya. Bangsa Barsum memiliki rentang hidup yang sangat panjang, bisa mencapai lebih dari 1000 tahun sebelum mereka melakukan ziarah sukarela ke Sungai Is. Dalam banyak cerita Dynamite, sering disinggung bahwa Deja sebenarnya sudah hidup ratusan tahun. Ini memberikan kedalaman pada karakternya. Di balik wajahnya yang muda dan cantik, terdapat jiwa tua yang telah melihat banyak perang, kematian, dan perubahan politik. Dia memiliki kebijaksanaan nenek moyang yang terperangkap dalam fisik yang prima. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Royal Academy of Helium. Disinilah Dynamite melakukan pengembangan karakter yang brilian. Dalam seri Deja Torres tahun 2016 karya Frank J. Barbier, ditekankan bahwa Deja bukan hanya belajar etika kerajaan. Dia mengambil spesialisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Dia terobsesi memahami bagaimana atmosfer factory bekerja untuk menjaga planet yang sekarat itu tetap bisa dihuni. Latar belakang akademis ini penting karena nantinya banyak masalah di komik yang dia selesaikan bukan dengan pedang, tapi dengan sains dan rekayasa teknologi kuno. Sebelum bertemu John Carter, kisah hidup Deja sudah penuh dengan petualangan berbahaya. Dynamite merilis seri Warlord of Mars Deja Torres yang bertindak sebagai prequel. Di seri ini kita melihat Deja muda yang menolak untuk dikekang di dalam istana. Dia sering melakukan ekspedisi ke wilayah liar atau wastelands untuk memetakan daerah atau mencari sumber air. Di masa inilah dia pertama kali berkonflik dengan bangsa Green Martians atau Tarks dan berbagai suku liar lainnya.
menempa mental bajanya jauh sebelum dia membutuhkan bantuan seorang pria bumi. Salah satu konflik besar awal yang membentuk karakternya adalah ancaman dari Zodanga, kota rival Helium. Selama berabad-abad, Zodanga yang dipimpin oleh tiran haus darah selalu ingin menghancurkan Helium. Deja tumbuh dalam bayang-bayang perang abadi ini. Dia seringkali harus menjadi wajah diplomatik Helium, mencoba mencari sekutu di antara kota-kota kecil lainnya. Namun, ketika diplomasi gagal, dia tidak ragu untuk turun ke medan perang memimpin pasukannya sendiri. Sebuah aspek yang sangat ditonjolkan dalam seri-seri awal Dynamite. Masuk ke kisah cintanya yang legendaris, pertemuan dengan John Carter terjadi ketika kapal layarnya diserang oleh atmosfer dan jatuh ke wilayah Tarks. Meskipun plot intinya sama dengan novel, komik Dynamite memberikan nuansa berbeda. Deja tidak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia awalnya skeptis terhadap makhluk pucat yang tidak bisa bicara bahasa Barsum ini. Hubungan mereka dibangun perlahan melalui rasa saling menghormati saat bertarung bahu-membahu melawan gerombolan Warhun dan White Apes. Ini membuat romansa mereka terasa lebih earned atau pantas didapatkan. Setelah menikah dengan John Carter dan menjadi putri Warlord, peran Deja tidak menyusut. Justru tanggung jawabnya bertambah. Dalam Deja of Mars, kita melihat bagaimana dia harus mengelola pemerintahan Helium ketika John Carter sedang pergi bertualang atau hilang. Dia menghadapi intrik internal, upaya kudeta, dan mata-mata yang mencoba meruntuhkan Helium dari dalam. Di sini terlihat bahwa Deja adalah politisi yang ulung, mampu mendeteksi kebohongan dan memanipulasi lawan politiknya dengan senyuman dingin. Sekarang mari kita bedah kekuatannya. Yang paling utama adalah keahlian berpedang. Deja Torres adalah Master Swordsman. Di Barsum, kehormatan ditentukan oleh pertarungan jarak dekat, dan Deja dilatih oleh instruktur terbaik di Helium. Gaya bertarungnya sangat akrobatik, mengandalkan kecepatan dan presisi daripada kekuatan kasar. Dalam komik Swords of Mars, dia diperlihatkan mampu melumpuhkan lawan yang berbadan 2 kali lebih besar darinya, hanya dengan memanfaatkan momentum dan titik lemah anatomi musuh. Selain pedang, dia juga ahli menggunakan senjata api radium atau radium pistol. Meskipun senjata api dianggap kurang terhormat dibandingkan pedang oleh beberapa kesatria Barsum, Deja adalah pragmatis. Dia adalah penembak jitu yang mematikan. Kemampuan menembaknya seringkali menjadi penyelamat ketika dia dikepung oleh jumlah musuh yang banyak. Dia tahu kapan harus bertarung sebagai kesatria dan kapan harus bertarung sebagai tentara yang ingin bertahan hidup. Kekuatan terbesarnya yang sering diremehkan musuh adalah kecerdasannya sebagai ilmuwan. Dalam run komik tahun 2019 yang ditulis oleh Dan Abnett, aspek ini sangat dieksplorasi. Deja berusaha memecahkan misteri teknologi kuno leluhurnya untuk menyelamatkan planet yang membeku. Dia mampu meretas sistem komputer kuno, memperbaiki mesin terbang, dan menganalisis data biologis. Ini membedakannya dari John Carter yang lebih mengandalkan insting dan kekuatan fisik supernya. Deja adalah otak di balik banyak operasi strategis mereka. Deja juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan karisma alami. Dia bukan pemimpin yang memerintah dari belakang meja. Dia memimpin dari garis depan. Moral pasukannya selalu meningkat drastis ketika melihat Putri Helium bertarung bersama mereka. Kemampuan oratornya mampu membakar semangat rakyat Helium saat kota mereka dikepung. Dalam Warlord of Mars, loyalitas pasukannya kepada Deja digambarkan hampir fanatik. Bukan karena rasa takut, tapi karena rasa cinta dan hormat yang mendalam. Sebagai ras Mars, dia juga memiliki kemampuan telepati tingkat dasar, meskipun tidak sekuat bangsa Turns atau pendeta palsu Barsum. Deja bisa merasakan emosi kuat atau niat jahat dari orang di sekitarnya.
Dia juga memiliki resistensi mental yang cukup tinggi terhadap upaya pengendalian pikiran. Ini sangat berguna ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh yang menggunakan kekuatan psikis atau ilusi untuk menipu para pahlawan kita. Keahlian lainnya adalah navigasi dan pilot. Helium terkenal dengan armada udaranya, dan Deja adalah salah satu pilot terbaik. Dia bisa mengendalikan light flyer atau pesawat kecil dengan manuver ekstrim di tengah badai pasir. Insting spesialnya sangat luar biasa, memungkinkannya melakukan pertempuran udara dogfight melawan bajak laut udara atau kapal perang Zodanga dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Mari kita bahas kelebihan karakternya dari sisi penulisan. Kelebihan utama Deja Torres versi Dynamite adalah agensi atau kemandiriannya. Dia adalah penggerak cerita. Jika dia ditangkap, dia tidak hanya menangis menunggu John Carter. Dia akan mencari cara untuk meloloskan diri, merayu penjaga, atau menyabotase markas musuh dari dalam. Semangat pantang menyerahnya adalah karakteristik utamanya. Penulis seperti Gail Simon yang menulis seri Deja Torres tahun 2019 sangat menekankan bahwa Deja adalah pahlawan bagi kisahnya sendiri. Kelebihan lainnya adalah ketahanan mentalnya. Bayangkan tekanan menjadi pewaris tahta planet yang sedang sekarat dengan musuh di setiap penjuru. Deja memiliki mental baja. Dia pernah disiksa, dipermalukan, dan dibuang ke gurun pasir, namun dia selalu bangkit. Trauma tidak membuatnya lemah, malah membuatnya lebih waspada. Dia mampu memisahkan emosi pribadi dari kewajibannya sebagai putri. Seringkali membuat keputusan sulit demi greater good atau kebaikan yang lebih besar bagi rakyatnya. Lalu ada aspek loyalitas dan cinta yang tanpa syarat. Sekali Deja memberikan kepercayaannya, dia akan membelanya sampai mati. Hubungannya dengan John Carter, Sola atau teman Tark-nya, dan Wula, Calot atau anjing Mars peliharaan mereka, menunjukkan sisi hangat dan protektifnya. Dia adalah ibu yang ganas bagi putranya, Kartoris, dan akan menghancurkan siapapun yang berani mengancam keluarganya. Ini memberikan keseimbangan yang manis antara sisi prajurit yang dingin dan sisi wanita yang penuh kasih. Namun, Deja Torres bukanlah karakter tanpa cacat. Mari kita masuk ke kekurangan dan kelemahannya. Kekurangan utamanya adalah harga diri atau pride yang sangat tinggi. Sebagai bangsawan helium, dia dididik untuk bangga. Terkadang, kebanggaan ini berubah menjadi arogansi atau keras kepala. Dia sering menolak bantuan karena merasa bisa menangani semuanya sendiri, yang kadang justru membawanya ke dalam masalah yang lebih besar. Sifat keras kepalanya ini sering menjadi sumber konflik dengan ayahnya atau bahkan dengan John Carter. Kelemahan lainnya adalah keterikatan pada kode kehormatan. Barsum adalah dunia yang brutal, namun memiliki aturan main yang kaku. Deja seringkali terlalu memegang teguh kehormatan kesatria, bahkan ketika berhadapan dengan musuh yang licik dan tidak punya moral. Misalnya, dia mungkin ragu membunuh musuh yang sudah menyerah, padahal musuh tersebut berpotensi menyerang balik di kemudian hari. Sifat bangsawan ini kadang menjadi bumerang di dunia yang penuh tipu daya. Secara fisik, meskipun kuat, dia memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan ras lain di Mars. Dibandingkan dengan Green Martians atau Tarks yang memiliki 4 tangan, tinggi 10-15 kaki, dan kekuatan otot luar biasa, Deja sangat rentan. Jika senjatanya terlepas, dia berada dalam bahaya besar dalam pertarungan tangan kosong melawan monster-monster Mars seperti White Apes. Dia sangat bergantung pada alat dan kelincahan. Begitu ruang geraknya dikunci, dia bisa dikalahkan dengan mudah secara fisik. Kelemahan emosionalnya terletak pada ketakutannya akan kehilangan. Karena dia hidup begitu lama dan melihat planetnya perlahan mati, dia memiliki kecemasan mendalam akan kepunahan.
Musuh-musuh yang cerdas sering mengeksploitasi rasa cintanya pada Helium atau John Carter untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap. Ancaman terhadap orang yang dicintainya seringkali membuat Deja bertindak impulsif dan mengabaikan strategi rasional yang biasanya dia pegang teguh. Ada juga aspek out of water ketika dia berada di luar elemennya. Dalam crossover seperti Vampirella Dejatoris, Deja dipertemukan dengan konsep sihir atau supernatural yang tidak ada di Barsum, yang semuanya berbasis sains meskipun sains aneh. Ketika logika ilmiahnya tidak bisa menjelaskan fenomena yang terjadi, Deja bisa menjadi bingung dan ragu-ragu. Ketergantungannya pada logika dan sains menjadi titik buta ketika menghadapi ancaman yang bersifat mistis. Mari kita bicara sedikit tentang aspek visual dan meta narasinya. Dejatoris terkenal dengan kostumnya yang sangat terbuka. Dalam narasi komik, ini dijelaskan karena iklim Barsum yang panas dan budaya yang tidak memandang ketelanjangan sebagai sesuatu yang tabu. Namun, ini sering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah identitas visual ikoniknya sejak tahun 1912. Di sisi lain, ini sering membuat orang salah menilai karakternya hanya sebagai objek fantasi pria. Penulis Dynamite bekerja keras menyeimbangkan ini dengan memastikan dialog dan aksinya sangat dominan, seolah menantang pembaca untuk melihat melampaui apa yang dia kenakan. Dalam beberapa story arc yang lebih gelap, Deja juga pernah mengalami manipulasi ingatan atau identitas. Ada momen di mana dia harus berjuang melawan cuci otak oleh musuh. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan jati dirinya dan berbalik menyerang orang-orang yang dia cintai. Kisah-kisah psikologis ini menambah lapisan kerentanan pada karakter yang biasanya terlihat tak tergoyahkan, menunjukkan bahwa pikiran seorang putri pun bisa retak di bawah tekanan ekstrim. Penting juga untuk mencatat perannya dalam menyatukan berbagai ras. Awalnya, Deja memiliki prasangka buruk terhadap Tarks atau Green Martians yang dianggap biadab. Namun, seiring berjalannya cerita, salah satu perkembangan karakter terbesarnya adalah penghapusan rasisme internal ini. Dia belajar melihat kehormatan dalam budaya Tarks melalui persahabatannya dengan Tars, Tarkas, dan Sola. Transformasi dari putri yang eksklusif menjadi pemersatu bangsa adalah salah satu arc terbaiknya di komik Dynamite. Salah satu cerita menarik lainnya adalah ketika dia digambarkan di masa depan sebagai Deja the Older, atau versi nenek-nenek yang menceritakan kisah masa lalunya. Ini adalah sentuhan yang bagus dalam seri Dejatoris tahun 2019 yang menunjukkan bahwa warisan terbesarnya bukan hanya kecantikannya yang abadi, tetapi kisah dan sejarah yang dia wariskan. Ini menegaskan posisinya sebagai penjaga sejarah Barsum, saksi hidup dari era keemasan dan kemunduran planet tersebut. Kelebihan lain yang spesifik adalah kemampuannya beradaptasi dengan teknologi musuh. Ketika menghadapi Guild of Assassins atau ilmuwan gila dari Zodanga yang menggunakan senjata eksperimental, Deja seringkali adalah orang pertama yang memecahkan cara kerja senjata tersebut dan membalikkannya untuk melawan tuannya. Sifat resourceful atau banyak akal ini membuatnya menjadi lawan yang sangat frustasi bagi para penjahat super di Barsum. Menjelang akhir pembahasan ini, bisa kita simpulkan bahwa Dejatoris di tangan Dynamite adalah karakter yang komplit. Dia adalah perpaduan antara keanggunan aristokrat dan kebrutalan gladiator. Dia feminim namun mematikan, cerdas namun memiliki emosi yang meledak-ledak. Penulis-penulis komik modern telah berhasil menyelamatkan Deja dari sekedar menjadi trofi bagi John Carter dan menjadikannya ikon independen yang berdiri sejajar bahkan terkadang lebih tinggi dari pahlawan prianya.
Jadi itulah kisah lengkap tentang asal-usul, kekuatan, serta kelebihan dan kekurangan Dejatoris versi Dynamite. Dia adalah bukti bahwa karakter yang diciptakan lebih dari 1 abad yang lalu masih bisa relevan, menarik, dan inspiratif jika ditangani dengan penulisan yang tepat. Kalau kalian ingin melihat aksi wanita tangguh yang memimpin pasukan sambil membeda mesin kuno, komik-komik Dejatoris adalah bacaan wajib. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk konten lore komik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.